Pagi teman-teman, hari ini kita ketemu kembali dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas tentang audit siklus produksi khususnya terhadap pengujian substantif saldo persediaan. Di mana di pertemuan ke-8 kita juga membahas tentang audit siklus produksi tapi terkait dengan pengendalian, ya, pengujian pengendalian. Hari ini kita akan membahas tentang pengujian substantif saldo persediaan. Pokok-pokok pembahasan hari ini yaitu tentang definisi persediaan, kemudian akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan dalam neraca. Kemudian kita juga akan memeriksa tentang tujuan pemeriksaan saldo sediaan. Kemudian kita akan membahas tentang program pengujian substantif terhadap saldo sediaan. Deskripsi persediaan. Persediaan merupakan aset yang disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi persediaan ini merupakan bagian dari aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Dapat dinyatakan demikian meskipun masih dalam tahap proses produksi maupun dalam perjalanan. Dapat juga berbentuk bahan baku, bahan maupun bahan pelengkap yang digunakan dalam proses atau pemberian jasa kepada pelanggan. Jadi kalau kita bicara dengan persediaan ini, kalau kita lihat di neraca ini sediaan ini ada di aktiva lancar, ya. Ada di aktiva lancar. Lanjut kita ke persediaan tadi, masih tetap di deskripsi persediaan, ya. Kekayaan perusahaan yang tidak dimasukkan ke dalam kelompok sediaan karena kekayaan tersebut tidak dijual dalam kegiatan bisnis normal perusahaan adalah sediaan yang menunggu saat penjualan dan surat berharga yang disimpan untuk dijual di kemudian hari. Di perusahaan dagang, ya, persediaan ini terdiri dari barang dagangan. Tetapi kalau di perusahaan manufaktur itu persediaan itu bisa terdiri dari bahan baku, barang penolong, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Bisa juga ada persediaan untuk suku cadang dan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies, ya. Itu kalau perbedaannya barang dagang, perusahaan dagang dengan manufaktur. Jadi kalau perusahaan dagang cukup persediaan barang, ya. Tapi kalau di perusahaan manufaktur itu dipecah lagi, ada barang bahan baku, barang penolong, persediaan dalam proses, barang jadi, persediaan bahan suku cadang dan bahan habis pakai. Lanjut kita ke alasan auditor itu fokus ke persediaan. Sediaan seringkali menjadi fokus auditor dalam pemeriksaan. Alasannya, ya, jumlahnya material dan merupakan aset lancar yang mudah dimanipulasi serta rawan terjadi kesalahan besar. Kemudian besar kecilnya nilai persediaan di dalam laporan posisi keuangan secara langsung itu berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi perusahaan pada tahun berjalan. Kemudian verifikasi kuantitas.
Lakukan observasi fisik dan nilai persediaan merupakan tugas yang kompleks dan rumit dibandingkan dengan akun lainnya karena jumlahnya banyak, kemudian detailnya juga bisa banyak. Letak penyimpanan persediaan yang sering kali sulit untuk diawasi dan dilakukan perhitungan fisik. Kemudian jenis sediaan yang beragam dan unik membuat auditor kesulitan dalam mengidentifikasi dan melakukan perhitungan. Sifat umum dari persediaan. Perputaran biasanya tidak lebih dari 1 tahun, oleh karena itu digolongkan sebagai aktiva lancar. Kemudian memiliki jumlah yang signifikan, terutama pada perusahaan dagang dan manufaktur. Kemudian mempunyai pengaruh besar terhadap pelaporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aktiva lancar dan total aktiva, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, kemudian juga taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan rugi laba, serta kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan berikutnya. Jadi kalau ada kesalahan di sini dampaknya begitu fatal ya. Itu bisa pengaruh ke total asetnya, bisa pengaruh ke tentang rugi labanya. Rugi labanya akan pengaruh ke pajak, ke dividen dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat itemnya cukup banyak, jumlahnya cukup banyak. Sehingga ini menjadi concern daripada auditor pada saat melakukan pemeriksaan. Lanjut kita ke sifat umum dari persediaan. Berikut ini adalah persediaan yang ada di laporan keuangan. Itu terdiri dari persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan suku cadang, persediaan bahan pembantu, persediaan barang yang masih dalam perjalanan atau pengiriman, kemudian ada persediaan barang konsinyasi. Ini adalah pos-pos ya, pos-pos yang ada di dalam perkiraan persediaan. Lanjut kita ke prinsip akuntansi umum dalam penyajian persediaan di neraca. Sebelum membahas mengenai pengujian substantif terhadap persediaan perlu diketahui lebih dulu mengenai akuntansi berterima umum dalam penyajian sediaan di neraca. Dalam laporan keuangan harus dijelaskan tentang metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan, apakah lower cost atau market method. Persediaan yang dicatat berdasarkan harga diperolehannya, maka nilai pasar adalah atas persediaan tersebut harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Persediaan yang mengalami penurunan nilai maka harus dijabarkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perhitungannya berdasarkan metode pencatatan first in first out atau yang kita sering kenal itu adalah FIFO. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya yaitu apabila terdapat perubahan signifikan
terhadap kebijakan penilaian persediaan yang mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun sebelumnya, maka wajib dijelaskan dalam laporan keuangan perubahan tersebut dan auditor wajib mencantumkannya dalam opini. Kemudian jika persediaan digunakan sebagai jaminan bank, ya, maka penjelasan penjaminan tersebut harus diungkapkan secara memadai di dalam laporan keuangannya. Persediaan apa aja yang dijaminkan, di bank mana, nilainya berapa. Jangan sampai ada satu jaminan yang dijaminkan ke dua atau lebih dari satu bank. Kemudian persediaan dalam perusahaan manufaktur juga harus dibagi menjadi beberapa kelompok utama yang nilainya material seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. Kemudian jika terdapat perjanjian pembelian yang nilainya material atau memiliki sifat luar biasa harus disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah jika terdapat perjanjian, saya ulang kembali, jika terdapat perjanjian pembelian yang nilainya material atau memiliki sifat luar biasa, ini harus disajikan dalam laporan keuangan. Lanjut, jika persediaan digunakan sebagai jaminan, ya seperti kita jelaskan tadi, harus dicatat, ya harus dilaporkan. Kemudian estimasi cadangan, ya estimasi cadangan. Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan harus dibentuk pada akhir periode laporan. Lanjut ke perhitungan fisik persediaan dapat dilakukan dengan metode berikut. Annually atau setahun sekali secara keseluruhan dan disaksikan oleh eksternal auditor. Ya. Jadi pada SPAPOP 6 itu biasanya dilakukan setahun sekali, kemudian yang terakhir itu disaksikan oleh eksternal auditor. Kemudian secara periodik atau berkala minimal setahun sekali dilakukan juga sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bisa juga perhitungan fisik itu dilakukan secara 3 bulanan, 6 bulanan, atau sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang menjadi klien kita. Kemudian perhitungan ulang untuk jenis persediaan terbesar dan persediaan lainnya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau kita ngomong minimal, berarti dia boleh lebih dari 1. Mungkin untuk menghindari terjadinya manipulasi, ya itu perusahaan punya kebijakan mungkin setiap bulan, setiap 2 bulan, setiap triwulan, ya dan lain sebagainya. Karena sifat dari persediaan ini cukup rawan. Terjadi kehilangan yang bisa merugikan pihak perusahaan. Prinsip akuntansi umum dalam penyajian persediaan di neraca. Standar profesional akuntansi publik SPAP atau SA seksi 331 mengenai sediaan ini mengatur tentang bagaimana cara auditor dalam memeriksa dan menghitung fisik sediaan. Perhitungan fisik dilakukan pada tanggal laporan, posisi keuangan atau tanggal tertentu, baik sebelum maupun sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Auditor wajib menyaksikan langsung perhitungan fisik tersebut dan melakukan pengamatan
pengujian serta permintaan keterangan yang memadai untuk memberi bukti yang andal terkait efektivitas metode penghitungan fisik sediaan dan pencatatan saldo persediaan di dalam neraca keuangan atau di dalam laporan keuangan. Berikut disajikan beberapa hal penting yang perlu auditor perhatikan dalam perhitungan fisik persediaan. Pada saat melakukan perhitungan fisik sediaan, auditor harus memastikan terdapat pengendalian internal yang efektif atas kegiatan keluar masuk barang di gudang untuk menilai asersi pisah batas dalam pencatatan persediaan. Jika memungkinkan, sebaiknya perhitungan fisik dilakukan pada saat mesin berhenti produksi dan tidak ada kegiatan keluar masuk barang pada hari itu. Kemudian cek jika ada kemungkinan barang konsinyasi atau barang titipan, kemudian barang jaminan dan lainnya yang bukan milik perusahaan. Jangan sampai status barang itu adalah konsinyasi atau titipan kita hitung, sehingga ini akan berpengaruh terhadap nilai persediaan yang ada di neraca atau subbuku besar nantinya. Jadi kita pada saat stok opnam harus jelas mana yang barang itu milik perusahaan klien, mana yang titipan, mana yang konsinyasi dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau perusahaan itu retail, jadi yang ada di dipajang di outlet itu belum tentu itu semua milik dari perusahaan atau klien kita. Tapi kemungkinan ada sebagian barang-barang konsinyasi atau barang titipan. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu cek ya jika ada kemungkinan barang yang tidak dalam penguasaan perusahaan atau berada di gudang umum yang dipegang oleh penjual. Jika ada, maka alternatif prosedur yang harus dilakukan adalah mengirimkan konfirmasi kepada pengelola gudang terkait jumlah fisik, persediaan, kemudian perusahaan yang ada dalam pengawasannya. Kemudian cek ya jika ada persediaan dalam perjalanan, kita pertanyakan ke petugas terkait, adakah pada saat kita melakukan stok opnam ini ada barang-barang milik klien yang statusnya masih ada dalam perjalanan. Kemudian lakukan trace back atau trace forward jika perhitungan fisik persediaan tidak dilakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Lanjut, tujuan dari pemeriksaan saldo persediaan. Pemeriksaan saldo kesediaan ini memiliki beberapa tujuan. Ya. Pertama ini memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi perusahaan terkait persediaan telah dicatat secara AMDAL, ya, secara akurat. Kemudian membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian saldo sediaan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan. Ketiga adalah membuktikan saldo sediaan itu dicatat secara lengkap sesuai dengan asersi kelengkapan. Keempat, itu membuktikan persediaan itu benar-benar milik perusahaan, bukan titipan, bukan barang konsinyasi, bukan itu jaminan milik orang lain. Kemudian selanjutnya tujuan kita adalah membuktikan penilaian persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi di perusahaan klien yang kita periksa. Kemudian memastikan bahwa penyajian dan pengungkapan persediaan telah sesuai dengan standar akuntansi.
Selanjutnya adalah fungsi yang terdapat pada siklus sediaan dan pergudangan. Beberapa fungsi yang terdapat pada siklus persediaan dan pergudangan. Pertama adalah menyimpan bahan baku. Barang disimpan hingga saatnya dibutuhkan, kemudian dikeluarkan dari gudang apabila ada permintaan dari yang diberi wewenang, kemudian ada SPK atau dokumen yang menyebutkan jumlah dan jenis barang yang diminta. Selanjutnya adalah memproses pesanan pembelian. Permintaan pembelian digunakan untuk meminta permintaan pembelian digunakan untuk meminta departemen pembelian untuk memesan barang persediaan. Pengendalian atas permintaan pembelian dan pesanan pembelian yang terkait harus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari siklus penjualan dan pembelian. Kemudian memproses barang. Yang ketiga ini adalah memproses barang. Jumlah yang diproduksi tergantung pesanan customer atau bisa juga dari prediksi penjualan, kemudian tingkat persediaan barang jadi, keekonomisan dari proses produksi, departemen produksi membuat laporan produksi dan barang rusak sehingga catatan akuntansi dapat mencerminkan pergerakan barang dan biaya produksi secara tepat. Kemudian yang keempat ini adalah mengirim barang atau produk jadi. Pengiriman barang harus didukung dengan dokumen pengiriman yang telah diverifikasi oleh yang berwenang. Kemudian selanjutnya adalah menerima bahan baku. Barang yang diterima kemudian diperiksa kuantitasnya dan kualitasnya apakah sesuai dengan permohonan, ya. Kemudian dibuat laporan penerimaan barang kemudian akan dikirim ke gudang, dokumen dikirim ke bagian pembelian, gudang dan bagian utang usaha. Selanjutnya adalah menyimpan produk. Yang terselesaikan atau produk barang jadi. Setelah barang selesai diproses di departemen produksi, penyimpanan dilakukan di gudang menunggu pengiriman. Penyimpanan dipindahkan ke berbagai tempat dengan izin yang terbatas. Ciri pengendalian internal yang baik. Beberapa ciri pengendalian internal yang baik atas persediaan adalah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, kemudian ada penerimaan barang, bagian gudang, akuntansi, dan keuangan. Adanya formulir pre-number atau bernomor urut tercetak, kemudian pembelian dengan tujuan yang material dilakukan melalui mekanisme lelang. Kemudian terdapat sistem otorisasi berjenjang untuk seluruh transaksi. Jadi mungkin tim leader berapa, manajer berapa, kepala divisi berapa, direktur berapa, itu nanti akan diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian terdapat anggaran perusahaan untuk pembelian, persediaan, dan pembelian lainnya. Keenam adalah pemesanan barang dilakukan dengan memperhatikan stok dan harga yang lebih murah dengan kuantitas yang sama.
Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pencatatan perpetual. Jadi dalam pemesanan ini juga harus diperhatikan stok di gudang bagaimana. Apakah sudah sedikit atau sesuai standar atau buffernya atau masih banyak. Tapi kalau masih banyak ini nanti konsekuensinya barang itu akan menumpuk di gudang sehingga dana yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut menjadi tidak produktif sehingga bisa mengakibatkan kerugian apabila barang tersebut itu perputarannya lama dan keuntungannya menjadi berkurang. Lanjut kita ke program pemeriksaan sintaktik terhadap saldo persediaan. Dalam melakukan pemeriksaan saldo persediaan, auditor harus melakukan beberapa prosedur awal. Ya. Prosedur awal dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh persediaan yang ada di dalam laporan posisi keuangan telah didukung oleh catatan akuntansi. Adapun beberapa prosedur audit awal yang dilakukan antara lain itu memastikan saldo persediaan yang ada di dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan buku besar, buku pembantu, dan daftar saldo persediaan untuk masing-masing jenis persediaan. Selanjutnya adalah lakukan rekonsiliasi saldo sediaan yang ada di dalam buku besar atau sub buku besar. Rekalkulasi saldo persediaan di dalam buku besar dengan melakukan penjumlahan saldo awal dengan penambahan sediaan selama tahun berjalan dan dikurangkan dengan persediaan yang dijual pada tahun berjalan untuk memastikan saldo persediaan telah nilainya akurat. Selanjutnya adalah melakukan tes saldo awal persediaan dengan mencocokkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya yang telah diaudit, dan ini juga untuk memastikan bahwa jurnal penyusunan atas audit tahun sebelumnya telah dilakukan oleh entitas. Kemudian keempat adalah melakukan review atas transaksi luar biasa atau scanning unusual transaction dan menelaah penyebab terjadinya transaksi tersebut. Yang kelima itu adalah melakukan review terhadap jurnal penambahan dan pengurangan persediaan ke jurnal umum dan daftar register dokumen. Kemudian melakukan rekonsiliasi buku besar atau buku pembantu dengan buku besar dan neraca untuk menguji ketelitian pencatatan yang dilakukan oleh entitas atau perusahaan klien kita periksa. Kemudian prosedur analitik. Ya, setelah prosedur awal dilakukan, selanjutnya auditor akan melakukan prosedur analitik yang berfungsi untuk meninjau dan memahami lebih dalam terkait dengan bisnis entitas dan mengidentifikasi area dengan risiko tinggi untuk ditentukan prosedur audit yang sesuai. Ya, jadi setelah prosedur awal dilakukan, kemudian auditor ini akan melakukan mapping risiko dengan melakukan prosedur analitik. Auditor akan membuat perhitungan rasio seperti rasio perputaran persediaan atau inventory turnover, kemudian rasio persediaan dengan
aktiva, kemudian rasio persediaan dengan laba bruto. Ya. Auditor juga akan menganalisa hasil prosedur analitik dengan menggunakan perkiraan berdasarkan data historis, ya, data beberapa tahun lalu untuk melihat tren, ya, atau untuk mengecek apakah tahun ini lebih baik, menurun, meningkat, atau sama dengan periode-periode sebelumnya. Kemudian hasil analitik tersebut juga akan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, ya, untuk mengetahui tentang kondisi perusahaan klien ini apakah lebih bagus dibanding dengan perusahaan sejenis, lebih jelek atau sama, ya. Kemudian juga dibandingkan dengan data industri, ya. Kemudian dibandingkan dengan anggaran atau data lainnya. Kalau data anggaran ini terkait dengan pencapaian, apakah mencapai target, sesuai target atau di bawah target. Selanjutnya adalah membandingkan akun. Membandingkan akun persediaan dengan akun sediaan tahun lalu atau persediaan yang dianggarkan untuk menunjukkan bahwa persediaan mungkin lebih rendah dari kapasitas normal usaha perusahaan. Selanjutnya adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci. Auditor melakukan prosedur substantif rinci atas transaksi penambahan dan pengurangan persediaan serta menguji pisah batas terhadap pencatatan transaksi persediaan dengan prosedur sebagaimana berikut. Pilih sampel transaksi persediaan untuk dilakukan pengecekan ke dokumen pendukungnya. Jadi auditor tidak meriksa seluruh populasi, tapi melakukan sampel, ya, untuk dilakukan pengecekan ke dokumen pendukungnya. Periksa penambahan persediaan ke dalam dokumen pendukungnya, kemudian periksa pengurangan persediaan ke dokumen pendukungnya, kemudian memeriksa tentang pengujian pisah batas atau cut off dengan mengambil transaksi pada akhir dan awal periode akuntansi yang berkaitan dengan persediaan. Selanjutnya adalah periksa dokumen pendukung transaksi pembelian persediaan dalam minggu pertama setelah tanggal laporan posisi keuangan dan minggu terakhir sebelum tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian selanjutnya itu adalah kita sebagai auditor akan memeriksa tentang dokumen pendukung transaksi, baik itu transaksi pembelian maupun penjualan pada minggu pertama setelah tanggal laporan keuangan dan minggu terakhir sebelum tanggal posisi laporan keuangan. Kemudian pengujian terhadap saldo akun rinci. Auditor pada saat melakukan pemeriksaan pengujian terhadap saldo rinci ini akan melakukan prosedur substantif sebagaimana tersebut di bawah ini.
Auditor akan melakukan observasi perhitungan fisik persediaan, kemudian memeriksa kebijakan tertulis terkait perhitungan fisik persediaan, kemudian auditor ini juga akan mengirimkan konfirmasi kepada pihak ketiga atas persediaan yang disimpan di luar perusahaan, kemudian meminta informasi barang yang dijual secara konsinyasi, kemudian meminta informasi apakah ada barang yang dijaminkan, melakukan perhitungan ulang atas nilai persediaan, kemudian juga meminta informasi kebijakan akuntansi, metode penilaian persediaan yang digunakan oleh klien selama ini. Lanjut kita ke langkah 8, yaitu memeriksa kesesuaian harga perolehan per unit dan dibandingkan dengan PSAK. Selanjutnya adalah memeriksa catatan pendukung terkait harga perolehan per unit persediaan, kemudian membandingkan laba bruto yang dihasilkan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Ya, atau kita akan melihat trennya bagaimana, ya, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Kemudian melakukan observasi atas persediaan yang using, expired, dan rusak. Kemudian menghitung rasio perputaran persediaan dan membandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti di analitik tadi ya. Melakukan observasi atas persediaan yang slow moving, yang tingkat yang perputarannya adalah lambat. Contoh kasus ya, aktivitas apakah yang harus dilakukan oleh auditor untuk menjaga kebenaran saldo. Ini contoh soal yang bisa teman-teman jawab nanti ya setelah mengikuti pembahasan yang kita bawakan pada hari ini. Terus bagaimana tes detail risiko pada setiap asersi dalam strategi audit untuk sediaan, kemudian deskripsi tes untuk asersi sediaan yang dimulai dari prosedur awal hingga uji detail penyajian dan pengungkapan ya, dan sebagainya. Ini adalah contoh soal ya, contoh soal di pembahasan hari ini. Dari apa yang kita bicarakan tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa pengujian substantif sediaan ini ditujukan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan persediaan. Kemudian membuktikan asersi keberadaan saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan sediaan dalam tahunnya diaudit. Ini juga dilakukan untuk membuktikan asersi penilaian sediaan dan semua transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Kemudian juga membuktikan asersi penilaian sediaan yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian membuktikan asersi kepemilikan klien terhadap sediaan yang dicantumkan di neraca. Kemudian membuktikan kewajaran penilaian sediaan di neraca. Kemudian membuktikan kesesuaian penyajian sediaan di neraca dengan prinsip-prinsip yang berterima umum. Ini adalah poin-poin penting yang bisa kita pelajari dalam pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini tentang definisi persediaan, prinsip akuntansi berterima umum, kemudian tujuan pemeriksaan saldo persediaan, kemudian pengujian substantif terhadap saldo persediaan ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi dengan pembahasan yang uh, sebentar atau ini tentu masih banyak kekurangan sehingga teman-teman perlu melengkapi dengan membaca buku-buku audit ya yang terkait dengan bab pemeriksaan siklus produksi untuk pengujian substantif terhadap saldo persediaan. Sehingga teman-teman memiliki pengetahuan yang lebih mendalam lagi, lebih lengkap, dan bisa diaplikasikan pada saat teman-teman mahasiswa itu nantinya bekerja di lapangan ya, pada saat memeriksa saldo sediaan. Saya kira itu teman-teman. Sekali lagi bagi yang baru bergabung, jangan lupa tombol subscribe di bawah ini sehingga pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam pembahasan mata kuliah auditing kedua teman-teman tidak ketinggalan. Dan kami juga berharap bahwa teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu belajar tentang audit sehingga akan memberikan bekal yang baik untuk kemudian dipraktekkan di lapangan, lebih-lebih kalau teman-teman nanti berkecimpung atau berprofesi sebagai audit baik itu internal maupun audit kantor akuntan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pengembangan karir teman-teman di masa akan datang. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat sekali lagi dan yang tidak kalah penting teman-teman harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang audit. Sampai jumpa dan salam sehat bagi kita semua.